Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan neopositivisme. Sebelum mulai, seperti biasa, saya tolong ngopi dulu. Neopositivisme adalah hal baru ketika kita bicara positivisme. Di video yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang apa itu positivisme. Maka ini adalah neopositivisme. Banyak tokoh yang kemudian dianggap sebagai neopositivisme. Misalnya Herbert Spencer, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, kemudian Adolf Merkel dan John Austin. Ya, itu tokoh-tokohnya, dan di Amerika banyak sekali yang kemudian menjadi awal dari empirisme. Ada di situ, ada Charles Sanders, kemudian ada William James, ada John Dewey, ya. Nah, tapi saya bicara tentang neopositivisme. Neopositivisme ini adalah sebuah perkembangan dari perkembangan positivisme yang mencari jalan keluar dari hal-hal yang sudah lalu, ya. Kenapa? Karena problema ilmu pengetahuan. Di situ dalam neopositivisme, bagaimana kemudian masuknya kajian psikologi, masuknya kajian sosiologi. John Stuart Mill adalah seorang sosiolog, ya, masuknya psikologi, sehingga neopositivisme ini dipandang sebagai bibit dari realisme atau pragmatisme, ya. Nah, neopositivisme ini berbeda dengan positivisme pada abad yang lampau. Kenapa? Karena neopositivisme tidak hanya bicara pada hubungan antara hukum secara formil, secara positif, tapi juga bicara antara hukum positif dengan keterkaitan dengan logika, dengan bahasa, dengan faktor lain di luar hukum, seperti saya katakan tadi, sosiologi dan psikologi. Nah, maka kemudian neopositivisme ini dianggap sebagai pragmatisme. Nah, pragmatisme memang adalah sebuah sistem filsafat, ya. Tetapi sebetulnya dia bukan sistem filsafat. Dia adalah faham atau sikap tentang hal yang bersifat pragmatis atau bersifat realistis. Maka kemudian nanti ada realisme hukum. Anda bisa baca di video yang lain tentang realisme hukum, baik realisme di Amerika atau realisme di Skandinavia. Nah, itu yang neopositivisme ini lahirlah kemudian realisme hukum. Kalau di Inggris, neopositivisme ini berubah menjadi mazhab filsafat analitis dengan tokohnya George Edward Moore, ya. George Edward Moore adalah orang Inggris yang kemudian bicara tentang filsafat analitis. Ada lagi Husserl, ya. Nah, untuk di Inggris, filsafat analitis ini yang merupakan neopositivisme ini tidak hanya dipengaruhi oleh logika dan bahasa, tetapi dipengaruhi oleh matematika. Nah, itu yang menarik. Jadi logika yang ada adalah logika yang berpedoman pada matematika, ya. Misalnya di sini Husserl yang kemudian bicara tentang logika matematika. Jadi di Inggris, neopositivisme menjelma menjadi filsafat analitis.
Kemudian di Eropa ada tokoh yang kemudian bicara, misalnya Reichenbach. Yang Reichenbach itu profesor di Berlin. Dia mengatakan titik berat logika yang dipakai pada neopositivis itu bukan hanya alat utama mencari sebuah kebenaran, tetapi juga persoalan-persoalan metafisik. Nah, ini yang menarik. Berkembang lagi itu neopositivisme. Ya. Nah, filsafat analitis yang lahir di sini kemudian makin berkembang semakin tahun, ya, sehingga neopositivis itu melahirkan